Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di praktikum Desain Komunikasi Visual, Lab Komunikasi Grafis pada pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar membuat desain CV kreatif. Sebelumnya, CV kreatif adalah sebuah dokumen yang berisikan tentang riwayat diri atau riwayat hidup seperti data diri, pengalaman profesional atau kerja, prestasi akademik atau non-akademik, hobi, keterampilan, dan lain sebagainya dari seorang individu. CV kreatif biasanya dibuat oleh para fresh graduate yang baru saja lulus dari perguruan tinggi untuk menuliskan berbagai kemampuan dan juga pengalaman yang dimiliki dengan harapan untuk dilirik oleh HRD. Nah, di sini kita akan mencoba membuat contoh CV kreatif untuk memenuhi persyaratan pendaftaran salah satu lab Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita buka aplikasinya. Oke, di sini teman-teman seperti biasa klik Create New, lalu setting menjadi A4. Lalu satuan ukurnya teman-teman ubah jadi cm, dan terakhir color mode-nya teman-teman ubah jadi CMYK. Kalau udah akan bertemu dengan tampilan ini, pertama-tama yang bisa teman-teman lakukan adalah membuat background dari CV kreatifnya. Teman-teman klik aja rectangle tool, lalu buat dua segi 4 atau persegi panjang seperti ini. Oke, kalau udah teman-teman bisa ganti aja warnanya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa klik ellipse tool, lalu buat lingkaran mulai dari sini teman-teman. Caranya teman-teman tekan Shift dan Option atau Alt, lalu drag hingga bersinggungan dengan segi 4 yang atas tadi. Nah, kalau udah teman-teman bisa seleksi kedua objek ini. Tahan Shift, seleksi, lalu teman-teman pergi ke Pathfinder, lalu klik Unite. Nah, otomatis objeknya menjadi satu seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau udah teman-teman ke Finder atau File Explorer, teman-teman cari foto yang ingin dibuat menjadi foto profil di CV yang teman-teman buat ini. Teman-teman cari aja fotonya bebas. Kalau udah masukin aja. Nah, lalu teman-teman scale seukuran dengan segi 4 yang lingkaran yang tadi teman-teman buat. Kalau udah teman-teman klik lagi lingkaran, lalu teman-teman buat lingkaran yang lebih kecil dari sebelumnya. Lalu teman-teman seleksi objek foto ini dan lingkaran yang tadi teman-teman buat, lalu pergi ke objek, clipping mask, lalu klik make. Nah, otomatis fotonya akan terclipping mask seperti ini teman-teman. Kalau udah seperti ini, teman-teman bisa atur aja ukurannya atau atur aja posisinya sesuai dengan teman-teman inginkan.
Oke, yang kedua, sekarang kita akan membuat isi dari CV yang sedang teman-teman buat. Sebelum membuat isi dari CV-nya, kita akan menggunakan garis bantu atau guide agar teks yang teman-teman buat nantinya akan presisi dan rapi. Nah, sekarang teman-teman tekan Command R atau Ctrl R. Nah, otomatis akan keluar penggaris atau ruler digital yang akan membantu desain atau pengerjaan desain teman-teman. Di sini teman-teman arahkan kursornya ke sebelah kiri ke rulernya. Lalu teman-teman klik tahan di ruler ini, lalu drag ke dalam artboard. Nah, otomatis akan membuat guide atau garis bantu dari desain ini, teman-teman. Teman-teman bisa atur posisinya, contohnya di sini atau di sini, atau teman-teman bisa juga buat lagi dengan cara seperti tadi. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghapusnya teman-teman tinggal klik aja si garis bantu ini, lalu teman-teman tekan delete di keyboard. Oke. Kalau udah, kita lanjut. Yang pertama, teman-teman bisa membuat namanya dulu. Kita atur dulu si guide-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke. Kalau udah, teman-teman ke type tool, lalu buat nama kalian dengan font yang bebas, tapi caps lock ya, teman-teman. Teman-teman bisa kreasikan posisi atau fontnya bebas, kreasikan sekreatif teman-teman aja. Oke, teman-teman, di sini kita akan membuat kontak di sebelah kiri sini. Tapi sebelumnya kita akan atur dulu guide-nya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Kalau udah, teman-teman klik rectangle tool. Lalu buat segi 4 atau persegi panjang di sebelah sini. Oke, selanjutnya teman-teman ubah aja warnanya supaya lebih rapi pakai eyedrop tool. Nah, selanjutnya teman-teman klik type tool, teman-teman ketik mulai dari sini, ketik kontak. Oke, selanjutnya agar si desain CV kreatifnya lebih menarik, kita akan menambahkan aset-aset yang sesuai dengan teksnya nanti. Nah, kita akan masukkan dulu asetnya. Nah, ini. Lalu nomor telepon.
ada email dan Instagram. Nah, sekarang teman-teman bisa atur dulu posisi dan ukurannya. Sorry. Oke, kalau udah kayak gini, teman-teman ketik ini lokasi, tidak perlu detail dan tidak perlu sesuai dengan lokasi aslinya, karena di sini teman-teman kita hanya membuat contoh saja. Untuk fontnya, teman-teman cari aja font yang sederhana. Lalu teman-teman atur posisinya. Nah, untuk mempercepat pengerjaannya, teman-teman klik tahan di sini, pakai selection tool, lalu tahan shift dan tahan option, teman-teman. Lalu arahkan ke sebelah sini, lepas kursornya, lalu lepas keduanya, shift dan optionnya lepas. Lalu teman-teman tekan Command D 2 kali, nah otomatis akan menjadi 4 teks seperti ini, teman-teman. Sekarang tinggal teman-teman atur aja posisinya. Kalau udah diatur, teman-teman bisa ubah teksnya menjadi yang sesuai. Oke, untuk yang ini teman-teman ubah nomor telepon 0898765431. Nah, ini untuk email. Dan yang terakhir Instagram. Oke. Nah, kita udah berhasil buat kontak. Selanjutnya kita akan membuat pendidikan. Kita copy aja dari sebelah sini. Sebentar. Klik sekali di sini, lalu tahan shift, klik juga kontaknya agar terseleksi kedua objeknya. Lalu teman-teman tahan shift dan option. Lalu teman-teman tekan klik tahan, lalu tahan shift
dan tahan Option atau Alt. Lalu drag ke sebelah sini teman-teman. Lepas kursornya, lalu lepas kedua Shift dan Optionnya. Oke, di sini teman-teman bisa ubah si kontaknya menjadi pendidikan. Oke, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa masukkan aset pendidikan. Nah, klik tahan, lalu drag ke dalam, lalu teman-teman atur aja ukurannya. Sorry. Kalau udah teman-teman buat segi 4 di sebelah sini. Untuk membuat seolah-olah membuat timeline perjalanan pendidikan teman-teman. Oh ya, warnanya teman-teman ubah dulu jadi ini. Lalu ke rectangle tool, ke ellipse tool. Buat lingkaran seperti ini. Dan di sebelah sini kurang lebih. Oke, di sini teman-teman ketik tahun dari kelulusan teman-teman. Tahun awal SMA dan akhir lulus SMA-nya. Oh ya, untuk pendidikan tidak perlu diketik semuanya, hanya 2 pendidikan terakhir yang sedang teman-teman jalankan. Lalu ketik nama SMA-nya. Dan jurusan dari SMA-nya. Oke, lanjut. Untuk yang bawahnya teman-teman bisa copy aja dari atas. Seleksi ketiga objek ini, lalu teman-teman pindahkan seperti tadi ke bawah. Tahan Shift dan Optionnya. Nah, di sini teman-teman ubah aja teksnya.
Jurusannya juga teman-teman ubah. Sorry. Oke, pendidikan udah beres. Sekarang ke bawahnya teman-teman buat keahlian. Caranya sama. Nah, di sini kita akan buat keahlian. Masukkan asetnya yang bintang. Atur posisi dan ukurannya. Oke, selanjutnya teman-teman masukkan keahlian teman-teman dalam bidang yang sesuai dengan lab yang teman-teman ajukan. Oke, sekarang teman-teman klik rectangle tool, lalu buat segi 4 atau persegi panjang sebesar ini. Lalu teman-teman ubah warnanya. Ubah warnanya menjadi warna putih. Lalu copy seperti tadi. Seperti ini, lalu Command D. Nah, sekarang teman-teman seleksi ketiga objek ini, lalu teman-teman tekan Command C dan Command F, lalu teman-teman ganti warnanya menjadi warna coklat atas ini. Nah, sekarang teman-teman seleksi salah satunya, sesuaikan dengan kemampuan keahlian teman-teman. Di sini teman-teman bisa atur aja ukurannya. Misalnya seperti ini. Nah, oke, terakhir teman-teman seleksi ke 6 objek ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang teman-teman klik direct selection tool, lalu drag salah satu lingkaran ini agar si cornernya atau ujungnya tumpul. Drag seperti ini sedikit aja. Nah, kalau udah akan menjadi seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat profil. Teman-teman klik aja langsung type tool, lalu ketik profil 1,
Samakan font dan warnanya. Simpan di sebelah sini teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman masukkan aset profil. Lalu teman-teman ubah ukurannya. Lalu di sini teman-teman bisa deskripsikan secara singkat profil dari teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat pengalaman di sebelah sini. Teman-teman ketik aja pengalaman, lalu masukkan asetnya. Ini. Nah, di sini teman-teman deskripsikan secara singkat pengalaman teman-teman. Ceritakan sedikit pengalaman yang sesuai dengan kriteria lab yang teman-teman ajukan. Boleh lebih dari satu ya teman-teman, ataupun dua. Oke, pengalaman udah. Sekarang aplikasi. Oke, kita lanjut aja. Ubah si teksnya menjadi aplikasi. Lalu masukkan asetnya teman-teman. Oke, kalau udah sekarang teman-teman klik lingkaran atau sebelumnya masukkan dulu data aplikasinya pakai type tool. Contohnya aplikasi Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop.
Oke, kalau udah kayak gini teman-teman, kita akan membuat diagram lingkaran menggunakan ellipse tool. Caranya teman-teman klik ellipse tool, lalu teman-teman buat lingkaran dari sini hingga kurang lebih seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa atur aja dulu posisinya. Oke, kalau udah kayak gini teman-teman ubah warnanya menjadi coklat yang atas, lalu struknya teman-teman ubah kurang lebih 15 atau ya 15. Nah, selanjutnya teman-teman tekan Command C dan Command F. Command C lalu Command F sehingga si lingkarannya terbagi menjadi dua ini. Nah, selanjutnya teman-teman klik airdrop tool, lalu ganti warna lingkaran yang atas ini menjadi yang lebih muda. Lalu teman-teman ubah warnanya menjadi yang stroke aja. Lalu struknya teman-teman ubah menjadi 15. Sesuaikan seperti yang tadi. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membuat garis bantu dari diagram lingkaran ini. Caranya gimana? Caranya teman-teman klik line segment, lalu struknya teman-teman ubah menjadi satu aja dan warnanya menjadi hitam. Nah, warnanya jadi hitam, struknya jadi satu, jadi yang diwarnai hanya lainnya aja ya teman-teman. Lalu teman-teman sekarang drag si line segmentnya, klik tahan mulai dari sini hingga ke bawah seperti ini. Nah, kalau udah teman-teman ke selection tool, nah seleksi objek ini, lalu teman-teman klik rotate tool, lalu tahan option, klik tengah-tengah dari garis line segment tadi. Nah, kalau udah teman-teman rotate hingga angle-nya 18%, teman-teman klik copy, lalu copy Command D hingga memenuhi lingkarannya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah garis bantu yang akan kita gunakan untuk desain diagram lingkaran yang kita buat. Jadi umpamanya setiap sudut atau garis bertemu garis ini adalah 5% dari diagram lingkarannya. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya. Nah, apabila kemampuan teman-teman menggunakan Adobe Illustrator itu adalah 90%, maka si lingkaran ini akan memenuhi hingga sampai segini teman-teman. Nah, sebelumnya kita copy dulu untuk yang Adobe Photoshop. Caranya teman-teman klik selection tool, lalu drag kursor hingga menyeleksi semua lingkaran ini. Lalu teman-teman Command C dan Command F. Lalu teman-teman drag lingkarannya ke sebelah kanan sini. Nah, sekarang teman-teman klik lingkaran yang atas ini. Lalu teman-teman klik pen tool. Teman-teman klik pen tool yang add anchor point. Selanjutnya teman-teman
punya kemampuan menggunakan Adobe Illustrator 90%, maka teman-teman klik anchor point-nya di sini. Nah, jadi menambah anchor point di sebelah sini, teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman seleksi lagi, unselect, pakai direct selection tool, lalu seleksi lagi garis yang ini, teman-teman. Hanya yang ini. Kalau udah teman-teman klik delete, tekan delete. Yang otomatis si garis yang atas, lingkaran yang atas ini hanya sampai sini aja. Ini adalah 90%. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman hapus aja si garis line segment ini. Lalu teman-teman seleksi aja lingkaran yang atasnya. Lalu pergi ke stroke. Teman-teman klik yang round cap. Nah, jadi ujungnya jadi agak tumpul gitu. Nah, kalau udah, sekarang aplikasikan ke yang kanan ini. Caranya sama seperti tadi. Nah, kalau udah teman-teman hapus lagi si garisnya, sorry. Oke, kalau udah, sekarang seleksi lagi si lingkaran yang atas, lalu cap-nya ubah menjadi round cap. Lalu di sini teman-teman tambahkan persenannya menjadi sesuai dengan yang tadi. Nah, kalau udah, sekarang kita akan membuat yang terakhir, yaitu minat. Ubah lagi menjadi minat. Lalu masukkan aset yang telah tersedia. Nah, di sini terakhir teman-teman bisa menambahkan minat dan bakat teman-teman yang akan dimasukkan ke dalam CV ini, teman-teman. Sebelumnya masukkan dulu si asetnya. Apabila di sini tidak ada aset yang sesuai dengan minat teman-teman, teman-teman bisa download aja di Google aset-asetnya, yaitu icon, misalnya icon menggambar PNG dan lain-lain seperti itu di Google berbentuk PNG. Nah, kalau udah teman-teman bisa masukkan ke Adobe Illustrator. Di sini tersedianya asetnya yaitu menggambar atau desain grafis, lalu videografi, hiking, dan yang terakhir fotografi, teman-teman. Sekarang teman-teman ubah dulu ukurannya.
Oke, kalau udah teman-teman ketik aja aplikasikan juga ke minat yang lainnya. Oke, sekarang teman-teman hapus aja guide-nya atau si garis bantunya dengan cara klik lalu tekan delete di keyboard. Oke, yang terakhir teman-teman kita akan men-save desainnya. Caranya seperti biasa, klik file lalu ke save as, lalu ganti namanya menjadi praktikum 7. Praktikum 7. Lalu ke save. Oke. Dan yang terakhir export. Nah, formatnya teman-teman ubah menjadi JPEG. Lalu artboardnya klik lalu export. Nah, color font-nya teman-teman CMYK aja, quality-nya 10, lalu klik OK. Nah, alhamdulillah teman-teman kita telah selesai membuat contoh desain CV kreatif. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan praktikum pertemuan ke-7 ini. Semoga di pertemuan 7 ini menjadi berkah dan juga manfaat bagi teman-teman semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.